Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu materi PPKN, yaitu tentang Trias Politika. Tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam kelahiran Trias Politika adalah John Locke, adalah seorang filsuf yang melahirkan Trias Politika ya teman-teman. Kemudian pola pemikiran tentang Trias Politika tadi dikembangkan oleh filsuf lain yang bernama Montesquieu. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang konsep Trias Politika. Jadi konsep Trias Politika itu pertama kali dikemukakan oleh John Locke, seorang filsuf asal Inggris yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L'Esprit de Louis. Jadi, konsep ini membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama adalah eksekutif. Jadi, kekuasaan eksekutif itu adalah suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini, kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kekuasaan eksekutif di tingkat pusat dipegang oleh seorang presiden. Presiden kemudian dibantu oleh para menteri-menterinya yang duduk dalam anggota kabinet. Nah, kalau di tingkat daerah, kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh kepala daerah ya teman-teman. Jadi kalau di tingkat provinsi, kekuasaan eksekutif dipegang oleh gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan kalau di tingkat kabupaten, dipegang oleh bupati dan wakil bupati. Sedangkan kalau di tingkat kota, dipegang oleh wali kota dan wakil wali kota. Nah, sekarang kita sudah sampai di kekuasaan yang kedua, yaitu kekuasaan legislatif. Jadi yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk merumuskan atau membuat undang-undang yang diperlukan oleh negara. Sama seperti kekuasaan eksekutif tadi ya teman-teman. Jadi di kekuasaan legislatif ini juga dibedakan jadi dua, yaitu kekuasaan yang ada di tingkat pusat dan kekuasaan yang ada di tingkat daerah. Kalau di tingkat pusat, kekuasaan legislatif dibagi jadi 3, yaitu ada di lembaga MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Sedangkan kekuasaan legislatif di tingkat daerah itu dipegang oleh lembaga DPRD tingkat provinsi dan juga lembaga DPRD tingkat kabupaten dan kota. Sekarang kita sudah sampai di kekuasaan yang ketiga ya teman-teman, yaitu kekuasaan yudikatif. Jadi yang dimaksud dengan kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan peradilan yang tujuan dan tugas utamanya itu sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili atas pelanggaran dalam perundang-undangan. Nah, lembaga-lembaga negara yang termasuk ke dalam kekuasaan yudikatif diantaranya adalah ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Nah, ada satu lagi tambahan di dalam pembagian wilayah kekuasaan ya teman-teman, yaitu kekuasaan eksaminatif. Jadi kekuasaan eksaminatif itu adalah sebuah kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Di Indonesia, lembaga negara yang termasuk ke dalam kekuasaan eksaminatif itu adalah BPKRI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton.
Di video selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam lembaga negara dan berbagai macam fungsi dan tugasnya. Oh ya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa bermanfaat buat orang lain. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.